saya Noberti Norasikin Deplarina Urep dengan NIM 22011600075. Saya berperan sebagai konselor dan rekan saya. Dan saya Yohania Tasya Tuto dengan NIM 2201160023. Saya sebagai konseling. Kami akan mempraktekkan teknik konseling RIDT. Selamat menyaksikan. Permisi, selamat pagi Bu. Selamat pagi Kak. Pagi Bu. Sekarang masuk dulu ya Kak ya. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Bu. Apa kabar Ita hari ini? Kabar saya baik-baik saja Bu. Kita tadi sebelum ke ruangan ibu kita ada kegiatan apa? Jadi tadi sebelum ke ruangan Ibu saya ada selesai pembelajaran dengan pembelajaran bahasa Inggris Ibu dengan Ibu Nia. Oh iya ada ibunya. Kita Ida tahu tidak kenapa Ida dipanggil ke ruangan ibu? Jadi sebenarnya saya tidak tahu Ibu kenapa saya dipanggil sampai ke ruangan Ibu. Oke baik kita sebelumnya ibu berterima kasih pada Ida karena Ida sudah menyempatkan meluangkan waktu Ida untuk bertemu dengan ibu. Jadi Ida ibu minta maaf sebelumnya dan ibu ini dapat informasi dari wali kelas Ida bahwa Ida ini kurang berkonsentrasi di dalam kelas dalam mengikuti pembelajaran. Terus ibu juga sempat dengar dari wali kelas kita juga bahwa Ida merokok ya, kita merokok di kantin pada jam istirahat. Apakah itu benar? Jadi Bu, sebenarnya selama proses pembelajaran di kelas saya sering tidak konsentrasi Bu di dalam kelas. Jadi selama pembelajaran itu saya rasa kayak mengantuk begitu Bu. Jadi saya tidak konsentrasi sama pembelajaran itu biasanya. Tapi kalau soal merokok, saya tidak merokok Bu. Oke Kak, jadi ibu mau tanya dulu ke Ika. Ika kurang konsentrasi kan dalam kelas. Nah itu mungkin malam Ika begadang atau tidur larut malam gitu, mungkin main game atau apa begitu. Kenapa sampai Ika kurang konsentrasi di dalam kelas itu? Jadi biasanya tuh setiap malam saya keluar begadang dengan teman kompil saya di rumah Ibu. Jadi setiap malam itu saya pulangnya jam 11, ada yang jam 12. Jadi pulang ke rumah jadi tidurnya selalu larut Ibu. Jadi paginya juga bangun harus bantu orang tua. Jadi di sekolah tidak konsentrasi Ibu. Oke baik Ika. Jadi Ika di rumah orang tua tidak menegur Ika mungkin, maksudnya kan Ika anak sekolah ya SMP. Jadi maksudnya orang tua tidak Ika tidurnya jangan terlalu atau siang ya boleh bertemu dengan teman-teman, tetapi ingat batas waktu begitu ada tidak? Sejujurnya Bu, mungkin karena saya anak laki-laki Bu. Jadi kayak saya keluar malam, orang tua tidak menegur saya karena di sekitar rumah saya itu kompleksnya kebanyakan laki-laki. Jadi orang tua saya kayak membiarkan saja gitu. Oke baik Ika. Tadi ibu sempat dengar kita bilang itu tidak merokok ya. Tapi berdasarkan informasi dari wali kelas Ika, terus ibu sempat tanya-tanya juga dengan teman-teman Ika. Mereka juga mengatakan sama seperti yang wali kelas Ika katakan bahwa Ika sering merokok pada jam istirahat, merokoknya di kantin. Terus ibu juga sempat mewawancara orang tua Ika. Nah dari situ juga ibu mendapatkan informasi bahwa Ika sudah merokok sejak kelas 6 SD. Jadi ibu di sini memegang asas kerahasiaan. Jadi tidak apa-apa Ida ceritakan apa yang Ida rasakan. Ibu tidak akan menceritakan permasalahan yang Ida hadapi ke siapapun. Nah, ibu untuk guru BK ibu sendiri itu memegang asas kerahasiaan. Jadi Ibu di sini saya mau jujur yang sebenarnya Ibu. Jadi
jam istirahat dari kelas kan saya harus tidak konsentrasi karena mengantuk. Jadi saya istirahat setelah dari kelas. Saya biasa merokok untuk menghilangkan rasa ngantuk saya, Bu. Oke, jadi kita yakin dengan merokok dapat menghilangkan rasa ngantuk. Jadi sejauh ini, Bu, saya sudah mencoba berulang-ulang. Ketika saya mengantuk itu saya sudah dengan rokok itu bisa menghilangkan rasa ngantuk saya, Bu. Jadi saya yakin sekali dengan rokok itu bisa menghilangkan rasa ngantuk saya, Bu. Mungkin kita sudah sering ya, jadi memang benar-benar merasa ya, sudah merasa. Oke, baik kita yakin dengan merokok itu satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa ngantuk kita di dalam kelas. Jadi saya yakin, Bu, karena saya sudah mencoba berulang-ulang. Ketika saya merokok itu rasa ngantuk saya hilang, Bu. Apakah hanya dengan merokok satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa ngantuk kita? Itu tahu tidak penyebab merokok? Banyak sekali remaja-remaja saat ini yang meninggal karena merokok. Kita mau di usia kita yang masih terbilang cukup muda ini meninggal begitu, tidak kan? Jadi merokok itu dapat menyebabkan radang paru-paru. Jadi bisa sakit juga tuh, jadi sakit radang paru-paru itu nanti mungkin kita tidak rasa di saat sekarang, tapi itu mungkin rasanya nanti di kemudian hari seperti itu. Oh, jadi merokok itu bisa membuat sakit, Bu. Sakit ya, Bu? Ya seperti itu, radang paru-paru seperti itu. Jadi kita mau nanti mungkin bukan sekarang, nggak nanti kedepannya di usia kita yang akan mendatang kita akan sakit-sakitan seperti itu. Tahu? Iya, Bu. Apalagi kita anak pertama kan. Iya, Bu. Jadi mungkin saya akan menghilangkan kebiasaan saya, Bu. Saya tidak mau meninggal di umur yang muda, Bu. Saya tidak mau sakit. Seperti kita ya. Jadi sebaiknya kita merubah kebiasaan merokok. Jadi kita mungkin nanti kalau di dalam kelas, contohnya kalau kita merasa mengantuk itu bisa minta izin ke gurunya, buka luar, ke toilet, terus cuci muka, atau kita juga bisa membawa air ke sekolah, ke dalam kelas supaya kita bisa minum kalau memang kita merasa mengantuk seperti itu. Terus untuk konsentrasi tadi juga kita nanti kalau di rumah boleh berkumpul dengan teman-teman, tetapi lihat juga dengan waktu seperti itu. Kalau memang jamnya sudah larut atau ya memang laki-laki atau laki-laki, tetapi kan kita juga harus pikir kita kan seorang pelajar, jadi kita mungkin pulang ke rumah untuk mengatur jadwal hidup kita juga seperti itu. Mungkin ada tugas-tugas dari guru bisa dikerjakan seperti itu. Jadi baik, Ibu, nanti saya akan mengatur jadwal tidur saya dengan baik sehingga di dalam kelas saya tidak konsentrasi, saya tetap bisa konsentrasi selama proses pembelajaran ini. Oke, baik jadi nanti ibu akan panggilkan dari wali kelas kita, terus ibu juga akan melanjutkan. Jadi untuk melihat ke depannya bagaimana kita sudah mulai merubah kebiasaan kita merokok, terus sudah berkonsentrasi dalam kelas. Jadi nanti kita lihat minggu depan, minggu depan kita kembali lagi ke ruang ibu kita bersama ya. Terus kalau memang nanti kita sudah mulai merubah kebiasaan kita, ibu akan bersedia jawab. Baik, Ibu, terima kasih juga atas perhatian Ibu untuk saya. Nanti ke depannya saya akan memperbaiki praktek saya yang terbaik sehingga bisa menghilangkan kebiasaan saya. Saya tidak mau, karena saya tidak mau meninggal di sini. Terima kasih atas perhatian Ibu. Oke, terima kasih juga kita sudah meluangkan waktu kita untuk bertemu dengan ibu. Nanti kita berjumpa di minggu depan dan juga mau ada apa kita. Terima kasih, Bu. Kita Selamat siang, Ibu.